الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya dari mulai pembukaan suratul Fatihah, Allah mengajarkan kepada kita semuanya apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Jangan sampai lupa menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Makanya Allah membuka dengan kalimat bismillah segala kegiatan yang akan kita kerjakan. Jangan sampai lupa baca bismillah. Kemudian Allah mengajarkan kalau sudah selesai yang banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, alhamdulillah tamlaul mizan. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang membaca alhamdulillah, nanti kata Rasulullah bobotnya di atas timah, beratnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, alhamdulillah tamlaul mizan. Siapa saja yang suka membaca alhamdulillah, nanti pada saat ditimbang di atas mizan, beratnya luar biasa. Makanya Allah memerintahkan ulil hamdulillah, yang banyak kalian membaca alhamdulillah. Apa saja nikmat yang kita terima, yang banyak bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah. Kemudian baru pada ayat yang ketiga Allah mengingatkan, siapa yang kamu puji, kata Allah Ar-Rahman, yang memberikan segala macam nikmat kepada kita semuanya. Walaupun orangnya ingkar dan kafir kepada Allah, tetap diberi oleh Allah nikmat. Kalau sudah diberikan oleh Allah nikmat, masih tidak mengerti, hati-hati pada ayat yang keempat. Allah mengingatkan dengan kalimat Malik, Dia Allah yang akan menjadi raja pada hari pembalasan. Pada saat semua nikmat yang kita terima bakal dituntut oleh Allah. Tidak ada orang bisa bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tiap langkah kaki kita bakal ditanya oleh Allah. Umurnya ditanya dihabiskan apa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, tenaga yang diberikan oleh Allah kepada kita ditanya kau habiskan apa. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, artinya Allah akan tanya kepada kita, min aina kasab, dari mana kita dapat jawab. Kalau sudah dapat yang halal, kemudian pertanyaan kedua, wa fi ma anfaqta, kemana kamu belanjakan semua nikmat yang kita terima. Kemudian apa terakhir? Rasulullah mengatakan ilmu yang kita miliki akan ditanya, sudah diamalkan atau belum ilmunya. Sampai pada akhirnya setelah itu baru Allah mengajarkan satu ajaran pada ayat yang kelima. Apa? Setelah sampai pada ayat yang keempat Allah mengingatkan, apa saja yang akan kamu kerjakan, semua ada tuntutan dari Allah, rasanya Dia. Kemudian pada ayat yang kelima baru Allah mengajarkan untuk mengucapkan kalimat iyyaka na'budu. Kalau kamu sudah tahu hanya Allah yang memberikan segalanya, minta sama Dia. Pada ayat yang kelima diajari tauhid. Apa Allah mengajarkan untuk mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu minta tolong. Tempat paling mustajab kalau orang akan berdoa sampai sini.
Pada saat orang mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu minta tolong. Apa? Allah mengatakan, ya ini kata Allah batas antara aku dengan hambaku. Di saat seorang hamba sadar, dia Allah yang bisa diminta dan yang disembah. Dan Allah sama dia. Allah mengatakan, ini batas antara aku dengan hambaku. Wali abdi, masal hambaku boleh minta. Apa saja permintaan kita akan dikabulkan. Segala doa yang kita sampai di sini, Allah mengatakan, wali abdi, hambaku kata Allah boleh minta apa saja. Semua permintaan sampai di sini akan dikabulkan. Tempat paling mustajab kalau akan berada di sini. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, sampai di sini persis hitungannya 7. Ayo, apa boleh? Apa doanya? Kalau sudah tahu doa kita, apa saja yang akan kita minta diterima oleh Allah, jangan keliru dalam berdoa. Apa? Allah mengajarkan apa doa yang paling besar dalam kehidupan kita? Ihdina, minta hidayah. Kita kalau sudah tahu mustajab dan suki, yang diminta kita dilarang. Tapi Allah mengajarkan, tahu kamu apa yang paling penting dalam kehidupan kita? 17 kali paling sedikit kita minta. Diajarkan oleh Allah yang banyak kalian membaca kalimat ihdinas, bimbingin kami Allah ke jalan yang lurus. Hidayah itu paling penting. Rasulullah SAW mengajarkan kepada cucunya doa pada saat dulu. Apa? Rasulullah mengajarkan kepada cucunya untuk membaca doa, Allahumma hdini fiman hadid, ya Tuhan berikan kepada hidayah seperti siapa saja orang-orang yang kamu kasih hidayah. Nabi, Rasul, saya kasih hidayah seperti ini. Kalimat yang singkat, tidak ada doa lebih besar kan. Kalau dia ujung sopo, ya Allah, aku akan hidayah pulang. Doa Rasulullah itu singkat tapi dalam. Apa? Rasulullah mengajarkan kepada cucunya untuk membaca doa, Allahumma hdini fiman hadid, ya Tuhan berikan kepada hidayah seperti siapa saja orang-orang yang kasih hidayah. Nabi, Rasul, semua saya kasih hidayah seperti itu. Ini contohnya kamu berikan seperti itu. Hidup. Sopo dengan seperti ini. Tidak ada doa lebih besar daripada penutup surat Al-Fatihah. Orang barangkali membaca itu tidak tahu kan apa kandungan isinya sampai pada ayat yang terakhir. Apa doa yang kita panjatkan setelah kita mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami tahu segala sesuatu, tidak ada yang bisa disembah kecualinya, dan hanya kepadamu minta tolong. Jangan orang lain. Apa permintaannya? Hidayah. Rasulullah ngajari cucunya. Apa doanya? Ihdini, ya Allah saya kasih hidayah seperti siapa saja orang yang kamu kasih hidayah. Kemudian apa? Lalu yang kedua, wa'afini, berikan kepadaku afiat seperti siapa saja orang-orang kamu punya afiat. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang kalau membaca menuntut, tidak lebih besar, singkat tapi dalam maknanya. Sampai pada penutup surat Al-Fatihah paling sedikit 17 kali kalau baca. Apa doa yang diajarkan oleh Allah untuk kepada kita? Ihdinas siratal. Allah mengajarkan kalau kamu minta jangan dulu, minta hidayah. Apa doa malaikat kepada kita pada saat kita keluar rumah? Didoakan dapat hidayah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang keluar dari rumah membaca 3 kalimat. Apa yang pertama? Bismillah. Pada saat melangkahkan kaki pertama sudah mengucapkan kalimat bismillah. Kemudian apa yang kedua? Tawakkaltu ala Allah. Apa saja yang akan saya kerjakan pasrah sama Allah. Kemudian sampai pada puncaknya mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Merasa tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. 3 kalimat bismillah. Langkah yang kedua, tawakkaltu ala Allah. Kemudian yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Apa? Rasulullah mengatakan langsung turun doa malaikat dari langit. Apa tugasnya? Mendoakan orang yang membaca. Apa doa yang pertama dari malaikat? Bujita, kamu akan diberi hidayah, diberi petunjuk.
hidayah itu masih. Apa kata Imam Ghazali? Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yati alaihi tiyadu. Kata Imam Ghazali, kalau orang tidak mendapatkan hidayah, justru yang menyesatkan kecerdasan. Tambah pintar, tambah enak muji waktu dah oleh hidayah. Wong bodoh paling nyolong sandal, nyolong ayam, wong pintar-pintar, korupsi gede-gedean, ngerti hukum segala macam, ada hidayah. Kan tak pintar, S1, doktor, profesor gelari, jiwang tok. Nyolong, mana tak nyolong, jangan bilang mencuri, pencemaran nama baik. Ini cuma salah prosedur, uploadnya keliru bu kantong, udah warna nolong. Orang yang tidak ngerti dibujuk itu kan. Kita mesti menggunakan asas praduga tak bersalah, tidak salah. Apa maling ayam tidak menggunakan asas itu? Jadi maling ayam ojo mencemarkan nama baik. Iki ayam tak lus-lus, tak no, tak delok mau ijenan ayam itu, tak juga tak lus-lus. Ini barang sudah di tangan. Lah itu amplopin kantong. Siapa yang tidak mendapat yang apa? Kecerdasannya justru menyesatkan dia. Makanya diminta oleh Allah pun hidayah sampai pada kalimat hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu minta tolong. Apa? Allah mengatakan sampai di sini semua doa kita akan dikabulkan. Apa saja permintaan akan diberi sama Allah. Diajar. Oh keliru nih jalur. Tiap pagi Rasulullah minta pertanyaan. Apa doa Rasulullah? Tiap pagi Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Tuhan, saya minta kepadamu berikan hidayah. Yang hidayah. Rasulullah, apalagi kita. Sudah, kalau sudah dikasih apa yang kedua? Wattuqa, diberi perasaan takwa. Tetap. Kemudian apa yang ketiga? Wal azab, diberikan oleh Allah sifat afuh sopan santun. Ya sampai ngendek-ngendek sama orang, sampai tidak punya harga diri. Wal ghina dan diberi kaya hati, bukan kue. Orang kaya itu bukan kaya harta, kaya hati, kata Rasul. Berapa banyak orang yang suke, tapi nyolong-nyolong, jiwanya miskin. Penutup suratul Fatihah. Apa doa yang diajarkan oleh Allah yang banyak membaca sampai pada kalimat ihdinas siratal, bimbingin kami ya Allah ke jalan yang lurus. Diberikan perincian apa? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang siapa saja yang kamu beri nikmat. Minan nabi, dari nabi. Wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Begini juntuh sopo yuk. Ya Allah, aku kau dah hidayat kayak wali songo. Oh, nak sing hebat kok wali songo, sopo nabi, rasul, ya lu kayak gitu. Bisa dikongkon oleh Allah Ta'ala. Rasulullah ditanya, siapa orang yang kamu beri nikmat? Dari para nabi. Ya Allah, berikan saya hidayat ke sopo. Jalannya orang-orang, siapa saja yang kamu beri nikmat? Kayak nabi. Itu kayak orang datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya pula. Tapi jangan cuma panjang-panjang. Saya lupa. Yang pendek lengkap. Jauh-jauh. Nanti aku berdoa-doa Rasulullah. Si ake ya. Apa? Satu saja. Semua doa Rasulullah kena. Oh kejaluk kamu lu. Tidak ngapal doa kakek apa. Rasulullah mengajarkan kepada orang itu. Kamu baca doa. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka anhu min nabi. Ya Tuhan, saya minta kepadamu apa saja yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah jalur opo. Oh, ya opo. Aku jauh. Apa sih jalur Rasulullah? Teman-teman. Kalau doa Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Rasulullah ditawar di surga. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahyina, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Tidak wanian miskin teman dan tak pura-pura guru tidak guru. Wa aminna, dan matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan pada rikaman dengan orang-orang.
Masya Allah masih kiai gede kawan gue. Kita memang tidak. Kalian harus berideologi. Mana tidak ini? Rasulullah ngajarin apa? Kau minta dia, saya minta kepada apa saja yang diminta oleh Rasulullah. Dan saya berlindung kepadamu seperti apa? Seperti Rasulullah berlindung. Dari apa saya berlindung seperti itu? Ayat ini persis. Apa? Siratal ladina an'amta. Jalannya siapa saja orang-orang yang kamu beri nikmat. Wali, itu kalau nikmat dari wali. Ya Allah, aku kira jalan kerja. Tidak ada doa lebih besar dari suratul Fatihah. Orang berjalan di pojok lutut. Kalau sudah dikaji betul, doa paling besar suratul Fatihah. Makanya Rasulullah mengatakan surat yang paling besar suratul Fatihah. Sampai pada dari mulai tiap kalimatnya, sampai pada mulut juga diajari sama Allah jalur ojo dulu jalur. Minta hidayah, kemudian diberikan hidayah di sopo. Jalannya siapa yang kamu minta? Siratal ladina an'amta. Jalannya siapa saja orang-orang yang kamu beri nikmat. Siapa yang diberi oleh Allah nikmat kayak gini. Rasulullah berangkat haji. Tidak bareng sama Sayyidina Ali. Rasulullah nyuruh dia untuk bawa ternak. Begitu sampai di Mekah, Rasulullah mikot dari Bir Ali, Sayyidina Ali dari Yalamlam. Karena dari arah lain. Begitu sampai di Mekah, Rasulullah tanya, tadi kamu mikot apa? Niat. Ada yang niat haji dulu, ada yang niat umroh, ada yang haji kirot. Barengan. Jadi ifrad, tamattu, kirot. Haji niat itu. Sayyidina Ali dah Allah. Apa? Dia mengatakan, ya Tuhan, saya niat podo mbek niati Rasulullah. Ya jopo, ya jadi podo. Jadi begitu sampai di Mekah, Rasulullah tanya, "Oh niat apa mau? Apa niat ifrad? Apa niat tamattu? Apa niat kirot?" Ya itu. Jopo kok. Haji dulu. Apa? Kata saya minta ya Allah, saya sambut panggilanmu seperti apa Rasulullah niatnya podo. Nabi Allah Ta'ala nanti diajari jaluk ya Allah ke ono nikmat kayak siapa saja orang yang kamu beri nikmat. Nabi, Rasul, Wali, aku ke ono kayak dia ya Allah. Kita kalau doa khusus ya, oleh ijazah dari Nuh, aku kayak gede di pojok sebelah amin, amin, luput. Yang kita ini jarang, Allah Ta'ala kan jadi jaluk sih. Dia dikai apa doa khusus. Begitu ada orang ngamini, saya baca di sini enak ngamini dok nunut di jeneng ini. Apa doa yang diajarkan oleh Allah? Siratal ladina an'amta. Jalannya siapa saja orang yang kamu beri nikmat seperti itu ya Allah. Kemudian apa tutup dengan kalimat ghairil maghdubi, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang. Sampai di sini ditutup dengan kalimat amin. Apa? Istilah diterima dia. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja kalau ada seorang imam sampai pada kalimat waladhdallin, apa? Allah mengatakan, ya ini kata Allah yang saya berikan untuk hambaku, dan hambaku boleh minta yang lain. Mari dikai hidayah, jangan lain takar. Ya ini kata Allah yang saya berikan hambaku. Wali abdi, masa kan Allah mengatakan dan hambaku boleh minta yang lain. Makanya kalau mau berdoa, Rasulullah mengatakan tiap doa yang dibuka dengan Fatihah ditutup dengan sholawat tidak akan ditolak. Siapa saja yang akan berdoa dia buka dengan Fatihah, kalau sudah selesai ditutup dengan sholawat tidak akan ditolak. Tapi di sini Allah mengatakan hambaku boleh minta apa saja. Apa? Rasulullah mengatakan kalau ada seorang imam sampai pada kalimat waladhdallin, kemudian dia mengucapkan amin. Apa Rasulullah mengatakan? Kalau barengan antara aminnya penduduk langit dan aminnya penduduk bumi, pas barengan amin, semua orang yang sholat diampunkan dosanya. Siapa saja yang sholat diampunkan dosanya.
duduk kesusu waladhdallin amin. Tapi selesai baru barengan imam juga mengucapkan amin. Rasulullah mengatakan kalau ada seorang imam sapi ini kemudian apa? Dia mengucapkan amin dan semua makmum amin. Ini yang sholat sampai langit malaikat. Kalau barengan antara aminnya penduduk langit para malaikat dan aminnya penduduk bumi, siapa saja orang yang sholat di belakangnya barengan amin. Semua orang yang sholat diampunkan dosanya. Suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa. Hukuman saya terima. Apa saja hukumannya saya terima? Apa? Kata orang itu, ya Rasulullah, tadi di tengah jalan saya kelihatan orang perempuan yang kuat. Tapi saya berbuat cuma tidak sampai zina itu tak. Persis ada nasar. Apa saja hukumannya? Kalau saya mau dicambuk, mau diapakan, saya rela ya Rasulullah. Ya Rasul salah. Begitu sholat, dan Rasulullah tidak jawab. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW tanya, siapa yang tanya tadi? Kata orang itu, saya wah ini sambung izin kali ini. Rasulullah tanya, kamu ikut sholat tadi? Iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allah menurunkan ayat, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dosamu sudah dihapus. Umar tanya, ya Rasulullah, apa buat dia? Asalnya turunnya untuk orang ini dan sekarang diberikan oleh Allah. Begitu selesai sholat, apa Rasulullah mengatakan, siapa yang merasa salah tadi? Begitu ini harus berkali kiri samboi penyuti. Tapi dia sudah terima. Apa saja hukumannya akan saya terima. Rasulullah mengatakan, Allah menurunkan ayat, innal hasanat, sesungguhnya semua amal kebaikan itu bisa menghapus sayiat dosa-dosa. Umar tanya, ya Rasulullah, apa khusus untuk dia? Asalnya untuk dia dan sekarang diberikan oleh Allah untuk umat. Itu surat Al-Fatihah sampai pada penutup ini baru Fatihah. Begitu orang ucapkan amin, apa kata Rasulullah? Kalau barengan antara aminnya dan aminnya siapa saja orang yang sholat diampunkan dosa. Si waladhdallin ini belum rukuk dan sujud. Apa suratul Fatihah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada surat yang lebih besar daripada surat ini. Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.